Pembangunan lapangan latihan atau training ground baru untuk Persela Lamongan hampir rampung. Progres pembangunan telah mencapai 90% dengan hampir semua permukaan lapangan ditutup rumput. Pihak rekanan bahkan yakin pembangunan lapangan selesai pada minggu ini. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lamongan, Kandam, menjelaskan progres pembangunan training ground berjalan sesuai dengan jadwal. Hal ini sudah mencapai tahap akhir, yakni finishing berupa penanaman rumput. Dari total sekitar 7.000 meter persegi petak lapangan, 90% diantaranya telah ditanami rumput. Kandam bersyukur proses pembangunan tidak terkendala cuaca. Meskipun ada beberapa rumput yang terbakar matahari, Kandam mengatakan rumput-rumput yang terbakar akan segera diganti. Alhamdulillah untuk progres pembangunan lapangan Gajah Mada itu sudah sesuai dengan jadwal yang kita tentukan seperti itu. Program utama kemarin itu pekerjaan mayor sudah selesai, yaitu yang pertama pengurukan seperti itu gitu loh. Memang pembangunan lapangan latih training ground itu ada tahapannya Pak seperti itu. Tahapan yang pertama kemarin yaitu satu stripping. Jadi tanah sawah itu kita ambil 15 sampai 20 cm, tanah yang lumpur itu kita kelupas seperti itu. Itu kita kelupasan seperti itu. Nah, karena apa? Karena tanah ini sangat lembek kalau hujan, makanya kita kelupas. Nah, sesudah itu adalah proses geotek. Geotek itu adalah semacam membran, semacam terpal kan seperti itu, tutup sehingga seluruh lapangan ini ditutup sama geotek. Mengapa harus geotek? Supaya satu, air dalam tanah itu waktu penghujan itu tidak naik seperti itu. Kalau masuk musim kemarau, air yang di atas tanah ini juga tidak akan turun, sehingga tidak akan terjadi pecah-pecah itu seperti lapangan-lapangan yang ada di kampung-kampung. Mengapa kok bisa pecah? Ya karena apa? Karena tidak ada lapisan yang namanya geotek. Jadi seluruh lapangan ini kita kasih geotek seperti itu. Terus tahapan yang berikutnya yaitu penimbunan yang kita menggunakan timbunan galian C yang berasal dari Paciran dan sekitarnya seperti itu. Hingga alhamdulillah proses penimbunan sesudah ditimbun itu ada di fibro, diratakan fibro itu di fibro. Sesudah itu itu ada sekitar 9 atau 12-an lah Pak. Itu adanya HDPE. HDPE itu adalah selang yang memang konstruksi untuk sepak bola seperti itu. Di mana air itu nanti tidak bisa ngecembeng karena air yang ada di lapangan itu langsung masuk di HDPE itu dan nanti dikeluarkan di Yudit lah. Yudit itu Mbak. Nah itu namanya Yudit seperti itu prekas juga seperti itu. Nah sesudah itu selesai akan ditimbunan lagi. Sesudah itu lapisan yang berikutnya yaitu pasir buruk. Nah sesudah itu pasir buruk. Sesudah pasir buruk nanti ada mediasi untuk tanam ini yang namanya tanah. Nah, tanah seperti itu. Tanah ini khusus Mbak. Kita tanah ini mendatangkan dari Mojokerto kan seperti itu. Terus habis itu rumputnya dari Malang kan seperti itu. Tidak bisa tanah sembarangan karena tanah ini harus sesuai dengan rumputnya ini gitu. Begitu juga pasir kita yang ada di sini juga pasir khusus lah seperti itu. Nah itu adalah proses, itu adalah tahapan-tahapan, itu adalah lapisan-lapisan pada pembangunan training ground lapangan sepak bola ini. Alhamdulillah perkiraan ini ya sekitar 90% Mbak. Tinggal 1 atau 2 hari. Kalau ini dari rekanan kita sudah berikan waktu sampai dia memberikan jarak kita sampai hari Sabtu atau Minggu sudah tuntas seperti itu. Ini kan dalam minggu ini. Ini kan sudah selesai Mbak, tinggal berapa baris saja. Habis itu penanaman, sesudah itu tuntas. Sama pemasangan gawang itu. Gimana? Kemasan gawangnya sudah. Jadi gawangnya sudah ada, tinggal nanti dipasang di kanan dan di kiri seperti itu. Berarti nah, untuk pemeliharaannya nanti kira-kira masa pemeliharaan sampai 6 bulan pada bulan Juni. Dalam masa pemeliharaan itu nanti rumput itu akan mengakar dan sekaligus rumput itu akan menyatu satu dengan yang lain kan seperti itu. Karena ini lapangan baru kan seperti itu, maka prosesnya kita harapkan penanamannya seperti ini kalau lapangan baru. Kita butuh bahwasanya tanah di sini itu ada cengkraman daripada akar-akar rumput seperti itu.
Nah itu seperti itu, sehingga nanti sekitar 3 bulan atau 4 bulan sampai 6 bulan masa pemeliharaan ini akan menjadi wewenang daripada rekanan. Insya Allah ini rumput itu sudah menyatu semua seperti itu. Dan berikutnya kalau kita tanam begini dalam proses mulai sekarang sampai 6 bulan itu kan ada setiap 1 minggu kan pasti kita mencabut rumput-rumput liar seperti itu. Kalau ini langsung rumput besar, kita kan nggak tahu rumput liarnya. Nah, iso ini kan nanti setiap 1 minggu sekali ada petugas keliling terus seperti menyemai sawah, akan mencabut rumput-rumput yang liar seperti itu dan akan mencari rumput-rumput yang mati, akan diganti ulang seperti itu. Jadi insya Allah pada kalau serah terimanya ya sekitar SPK-nya itu sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 20-an Desember. Nah, tetapi insya Allah minggu ini sudah siap untuk selesai untuk dikerjakan seperti itu. Masa pemeliharaan sampai 6 bulan, sampai bulan Juni, sehingga nanti Agustus masa pemeliharaan itu sudah siap kita. Nah, kalau kita sudah sediakan, insya Allah 2003 kita akan membuat apa itu saluran air dan begitu untuk pemeliharaan. Airnya kita ambil dari pada bulan-bulan musim penghujan, mungkin kita memanfaatkan alir sawah ini. Nanti kalau sesudah bulan Juni, kita memanfaatkan air di sungai. Kita akan membuat sumur apa itu bongbis itu, seperti itu. Di situ kita akan tarik pompa air, ya seperti itu, dan kita alirkan di sini nanti kan ada tandon pendem itu, tandon yang terpendam itu kita alirkan ke sana. Dari tandon pendem nanti juga ada pompa air itu nanti kita alirkan kepada instalasi mana itu paralon ada. Sesudah paralon kita tarik ke dalam itu ada sprinkle nanti sprinkle yang berjalan. Kalau begitu memang kita ini sudah selesai lah, tapi yang kita pikirkan itu pada bulan Juni, di mana proses serah terima masa pemeliharaannya itu kepada kita itu bulan Juli. Insya Allah kita persiapkan. Insya Allah dalam bulan-bulan Mei persiapan kita untuk bulan Julinya kita sudah tuntas mengenai air. Itu yang penting kan begitu. Jangan sampai nanti sesudah ditinggal sama rekanan masa pemeliharaan selesai dalam 1 minggu tidak ada penyiraman. Wah itu sudah kita persiapkan sebaik-baik mungkin. Kemarin petunjuk dari Pak Bupati juga begitu. Kandam menjelaskan meskipun lapangan latihan merupakan fasilitas yang terlihat sederhana, proses pembangunan yang dijalani cukup kompleks. Karena tanah yang digunakan lembek, tanah harus dikelupas terlebih dahulu sedalam 15 hingga 20 cm. Kemudian geotekstil dipasang untuk melindungi tanah. Hal ini agar air dalam tanah tidak naik ketika penghujan dan air dari atas tidak turun saat musim kemarau, sehingga mencegah tanah pecah-pecah. Selain itu, di tengah lapangan dipasang selang HPDE agar air tidak menumpuk di tengah lapangan. Air nantinya dikeluarkan melalui saluran UDIJ. Tanah untuk lapangan didatangkan dari Mojokerto, sedangkan rumput berasal dari Malang. Meskipun lapangan hampir jadi, Kandam juga mengatakan lapangan latih belum dapat langsung dipakai. Lapangan baru dapat dipakai setelah rumput tumbuh merata, disertai oleh pemeliharaan rumput dan lapangan oleh rekanan. Selain itu, saluran air untuk menyirami rumput menggunakan air sungai direncanakan dibangun tahun depan. Rika Ratmawati, Anjar Dwi Pradipta, Lamongan.